Yang nyinyir biar nyinyir awak ndak sebut. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik ya. 10 Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 3. Retorika atau gimmick mengkritisi gaya pidato Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ubaidillah Badrun selaku dosen pengampu dari mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Retorika atau Gimmick mengkritisi gaya pidato Prabowo. Teman-teman, seorang presiden tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga melalui kata-kata. Dalam ilmu komunikasi politik, pidato bukan sekedar rangkaian kalimat. Pidato adalah alat untuk membangun kepercayaan, membentuk persepsi, dan menyampaikan visi, bahkan memengaruhi arah opini publik. Karena itu, cara seorang pemimpin berbicara memiliki dampak yang sangat besar. Setiap pilihan kata, ekspresi, intonasi, hingga candaan akan ditafsirkan oleh jutaan masyarakat. Belakangan ini, gaya pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan. Ada yang menganggap pidatonya santai, spontan, dan menghibur. Ada pula yang menilai gaya tersebut terlalu berlebihan, sering keluar dari pokok pembahasan, bahkan dianggap nyeleneh. Pertanyaannya adalah, apakah gaya seperti itu merupakan strategi retorika yang efektif, ataukah hanya menjadi gimmick komunikasi yang mengurangi kualitas pesan? Teman-teman, dalam retorika klasik, Aristoteles menjelaskan bahwa pidato yang baik dibangun oleh 3 unsur utama, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos berkaitan dengan kredibilitas pembicara, logos berkaitan dengan kekuatan argumen dan logika, dan pathos berkaitan dengan kemampuan membangun emosi audiens. Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang. Jika hanya mengandalkan emosi tanpa logika, pidato akan terasa kosong. Jika hanya penuh data tanpa emosi, pidato menjadi membosankan. Sebaliknya, apabila ketiganya berpadu, maka komunikasi menjadi kuat. Lalu, bagaimana jika kita melihat gaya pidato Presiden Prabowo? Salah satu ciri yang paling menonjol adalah penggunaan humor, improvisasi, ekspresi tubuh yang energik, serta bahasa yang sederhana. Tidak jarang, beliau menyelipkan candaan, menirukan suara tertentu, atau memberikan komentar spontan yang memancing tawa audiens. Dari sisi retorika, ini sebenarnya memiliki fungsi yang jelas. Humor dapat mencairkan suasana, ekspresi yang kuat dapat membuat audiens lebih fokus. Dalam komunikasi publik, teknik seperti ini memang lazim digunakan. Artinya, gaya yang dianggap nyeleneh belum tentu merupakan sesuatu yang negatif. Namun, nalar kritis mengajarkan bahwa kita tidak boleh berhenti pada kesan pertama. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah humor tersebut memperkuat substansi atau justru menggeser perhatian dari substansi itu sendiri? Disinilah kritik mulai muncul. Dalam beberapa kesempatan, potongan video pidato Presiden Prabowo justru lebih banyak viral karena candaan, gestur, atau ekspresi yang berlebihan dibandingkan dari isi kebijakan dan substansi pidato yang kurang diperhatikan. Akibatnya, ruang diskusi publik seringkali dipenuhi pembahasan mengenai gaya bicara, sementara substansi pidato menjadi kurang diperhatikan. Algoritma media sosial lebih menyukai potongan video yang lucu, unik, atau mengejutkan dibandingkan penjelasan kebijakan yang panjang dan kompleks. Disinilah kita perlu membedakan antara retorika dengan gimmick. Retorika bertujuan membantu pesan agar lebih mudah diterima dan dipahami, sedangkan gimmick cenderung menjadikan perhatian publik sebagai tujuan utama. Perbedaannya memang tipis. Sebuah candaan bisa menjadi retorika apabila membantu masyarakat memahami pesan, namun candaan yang terlalu mendominasi justru berpotensi membuat masyarakat mengingat hiburannya, bukan isi pidatonya atau substansinya. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab. Seringkali kita sendiri hanya membagikan potongan video yang lucu tanpa menyadari dan mencari pidato secara utuh. Kita tertawa, memberi komentar, lalu merasa sudah memahami isi pidato tersebut. Padahal belum tentu demikian. Nalar kritis mengajarkan bahwa kita harus memeriksa konteks. Kita perlu bertanya apa tujuan pidato tersebut, siapa audiensnya, apa pesan utamanya, apakah potongan video yang beredar benar-benar mewakili keseluruhan isi pidato. Kemampuan seperti inilah yang sangat penting di era digital.
Teman-teman, kritik bukan berarti kebencian. Sebaliknya, kritik merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas komunikasi publik. Terlebih, komunikasi publik ini dilakukan oleh seorang presiden yang dimana sebuah pidatonya harus diperhatikan dan lebih banyak ditafsirkan oleh banyak masyarakat. Setiap pemimpin memiliki karakter komunikasi yang berbeda. Mungkin ada yang formal, ada yang tenang, ada yang garang, ada pula yang lebih spontan dan ekspresif. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab komunikasinya, karena mereka mempunyai modal sosial yang cukup kuat. Ucapan seorang presiden dapat mempengaruhi pasar, investasi, kepercayaan masyarakat, bahkan hubungan internasional. Karena itu keseimbangan antara hiburan dan substansi menjadi sangat penting. Masyarakat membutuhkan pidato yang mudah dipahami tetapi juga kaya akan isinya. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat tetapi tetap menjaga wibawa institusi negara, terlebih seorang presiden. Menurut saya, gaya pidato Presiden Prabowo memiliki kelebihan sekaligus tantangan. Kelebihannya adalah mampu menarik perhatian publik dan membuat komunikasi terasa lebih hidup. Namun tantangannya adalah memastikan bahwa perhatian tersebut benar-benar mengarah pada pemahaman terhadap kebijakan, bukan sekedar menjadi hiburan sesaat. Pada akhirnya, kualitas sebuah pidato tidak diukur dari seberapa banyak orang tertawa dan tepuk tangan semata, bukan pula dari seberapa viral potongan videonya, melainkan dari seberapa jauh masyarakat memahami pesan, memperoleh informasi yang benar, dan terdorong untuk berpikir secara rasional. Teman-teman, saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah refleksi. Di era media sosial, jangan sampai kita hanya menjadi penonton dari potongan video yang viral. Jadilah warga yang berpikir kritis dan peduli terhadap negaranya. Terlebih yang berpidato adalah seorang presiden. Nilailah seorang pemimpin bukan hanya dari gaya bicara, tetapi juga dari kualitas gagasan, konsistensi tindakan, serta kebijakan-kebijakan yang ia pilih. Karena demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh tepuk tangan semata, juga tertawa publik, tetapi demokrasi dibangun oleh masyarakat yang mampu berpikir, bertanya dan menilai dengan akal sehat. Mari kita jadikan nalar kritis sebagai kebiasaan, bukan hanya ketika mengkritik pemimpin, tapi juga ketika menerima setiap informasi yang beredar. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik ya. 10 Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama 17, 1 sama 7, 8. Belum selesai. 2026 jumlahnya 10 ya. Oh ya, oke lah. Oh, bukan 10. Iya benar 10. 1 tambah 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Yang nyinyir biar. Nyinyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retorika atau